Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Desi Sapitri Siregar, Uli Arta, dan Ahmad Nuh Habibullah akan menjelaskan sebuah jurnal yang telah kami diskusikan yang berjudul Improving the Efficiency of a Nuclear Power Plant Using a Thermoelectric Cogeneration System, yang mana pada tugas English for Physics ini kami diberi tugas untuk menjelaskan atau menganalisa sebuah jurnal internasional. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Uli Arta. Kepada Saudari Uli Arta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Arta, saya dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal kami, yaitu meningkatkan efisiensi pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan sebuah sistem kongres termoelektrik, di mana pembangkit termoelektrik adalah sebuah sistem konversi panas dan langsung dan bersih, dan juga dapat dioperasi bahkan jika ada perbedaan suhu antara sumber panas kecil. Pembangkit termoelektrik memanfaatkan sumber panas tingkat kecil dan meningkatkan efisiensi total pembangkit listrik. Generator termoelektrik menggunakan teknologi pembangkit panas untuk menghasilkan energi dalam satuan watt. TNG juga dapat dioperasi dan memiliki perbedaan suhu panas limbah. Disitulah dia akan menghasilkan daya energi listrik dari perbedaan suhu panas limbah itu tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang bisa kalian lihat di samping saya yaitu gambar siklus pembangkit listrik tenaga nuklir. Cara kerja PLTN dan PLTU itu sama, hanya saja dapat dibedakan dengan sumber panas yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan proses kerja dari siklus pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahan bakar nuklir akan melakukan reaksi fisi yang terjadi di reaktor nuklir, sehingga menghasilkan energi yang berbentuk panas besar. Energi panas besar itu akan menghasilkan uap, diproses di generator uap. Bisa kalian lihat di samping ini, yaitu ada generator sistem atau generator uap, yaitu akan diproses dan dialirkan ke turbin untuk mengelilingi turbin agar generator uapnya itu bisa bergerak untuk menghasilkan energi listrik. Disitulah bisa menghasilkan energi listrik. Jadi dari turbin tadi, uap yang dialirkan dari generator ke turbin sehingga mengelilingi turbin, terus dialirkan ke kondensor. Di mana kondensor di sini yaitu gunanya itu untuk pendingin mencair. Jadi air yang dari kondensornya itu akan dikirimkan kembali ke generator. Cara mengirimkannya yaitu menggunakan pompa air. Bisa kalian lihat di gambar di samping saya, yaitu yang pompa air itu yang kodenya FW heater. Jadi air tersebut akan dikirim menggunakan pompa air ke generator, maka dapatlah menghasil energi listrik. Dari situlah kita bisa menghasilkan energi listrik. Begitulah seterusnya, dari generator ke turbin ke kondensor, dikirim lagi ke generator. Menjelaskan tentang konsep pembangkit termoelektrik di dalam kondensor. Bisa kalian lihat di samping saya, itu adalah gambar kondensor dari tampak luar, sedangkan yang di bawahnya yaitu adalah gambar dari cara kerja dari kondensernya itu sendiri. Bisa kalian lihat yaitu yang seperti garis-garis di dalam itu yaitu adalah air pendingin, sedangkan yang di sampingnya itu adalah uap. Jika uap dikeluarkan dari turbin dengan tekanan rendah, maka dia akan terkondensasi dengan air pendingin. Air pendingin
air kondensasi akan diubah menjadi umpan. Selama loop tertutup, air kondensasinya itu akan dikirim ke generator menggunakan pompa air. Dengan cara ini, sirkulasi dapat direalisasikan. Dan bisa kalian juga lihat yang gambar di bawahnya itu lagi, yaitu adalah gambar tampak dari dalam kondensornya itu sendiri. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah tampak yang lebih dalam, yaitu ada seperti pipa-pipa yang tersusun rapi. Sedangkan yang di bawahnya adalah bentuk pipa dari dalam itu sendiri, atau biasa disebut juga dengan penutup atau selubung. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Uli Arta, yang mana pada slide ini itu menunjukkan sebuah diagram skema generator termoelektrik yang beroperasi dengan prinsip efek Seebeck. Jadi generator termoelektrik ini adalah perangkat generator listrik yang mengkonversi panas langsung menjadi energi listrik. Jadi untuk mengingat kembali apa prinsip kerja efek Seebeck tersebut, pada dalam generator termoelektrik ini, yaitu jika dua buah logam yang berbeda disambungkan ujungnya, kemudian diberi suhu yang berbeda pada salah satu ujung, diberi suhu yang berbeda pada sambungan, kemudian maka akan terjadi perbedaan tegangan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Baiklah, pada slide selanjutnya itu terdapat sebuah gambar yang mana gambar ini menunjukkan sistem generator termoelektrik atau TEG, yang mana penjelasannya ini berhubungan atau berkaitan dengan hukum termodinamika pertama. Hukum termodinamika pertama ini yang mana penjelasannya itu menjelaskan tentang hubungan antara kalor dan usaha. Dan hukum termodinamika pertama ini merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Yang seperti kita ketahui, hukum kekekalan energi itu berbunyi seperti ini. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi tak dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Jadi hukum termodinamika pertama ini menyatakan bahwa untuk menyatakan setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Apabila sistem menerima kalor dari lingkungan dan sistem itu akan terjadi perubahan energi dalam. Kemudian apabila sistem menerima kalor dari lingkungan dan sistem itu akan melakukan usaha, dan bila sistem melepaskan kalor ke lingkungan dan sistem itu akan dilakukan usaha. Baiklah, pada slide selanjutnya itu terdapat sebuah tabel, yang mana pada tabel ini menunjukkan data dari hasil pengukuran nilai tegangan, arus, hambatan beban, dan konduktivitas termal terhadap perbedaan suhu. Yang mana perbedaan suhu ini nilai yang digunakannya itu ada 17, 27, dan 37. Jadi hasil nilai yang dari tegangan, arus, hambatan dan hambatan beban itu akan meningkat seiring bertambahnya perbedaan suhu yang diberikan. Misalkan pada tegangan itu hasil nilai yang pada tegangan ini diberikan suhu senilai 17. Jadi suhu tegangan yang terdapat itu hasilnya 0,140. Dan jika diberikan lagi perbedaan suhu senilai 27, itu akan semakin bertambah hasilnya. Jadi hasilnya itu 0,669. Begitu juga dengan jika ditambah dengan
nilai perbedaan suhunya 37. Dia akan semakin bertambah. Tapi berbeda dengan konduktivitas termal. Jika dia semakin ditambah perbedaan suhunya, nilai yang dihasilkan itu akan semakin berkurang. Maka dari itu modul termoelektrik HZ20 ini memiliki kinerja yang baik dengan memiliki penghantar panas yang rendah atau tidak mudah panas, sehingga kinerjanya akan bertahan lama. Baiklah, pada slide selanjutnya itu terdapat sebuah gambar yang menunjukkan perbedaan antara PLTN yang terpasang generator termoelektrik dengan yang tidak terpasang. Jadi gambar yang di sebelah kiri saya itu ada sebuah PLTN yang terpasang generator termoelektrik ini. Sedangkan pada gambar yang di sebelah kanan saya itu tidak terpasang generator termoelektriknya. Maka hasil pada PLTN yang dipasang generator termoelektrik itu akan memiliki energi tambahan yang dihasilkan dari proses pendauran ulang atau pemanfaatan kembali panas yang terbuang di kondensor yang dilakukan oleh generator tadi. Kemudian energi tersebut kemudian disalurkan ke hasil energi dari generator energi, sehingga ada penambahan energi yang artian peningkatan efisiensi konversi pada energi pada PLTN tersebut. Baiklah, pada ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya yang sebelumnya. Pada slide selanjutnya ini yaitu ada sebuah tabel mengenai nilai output dari generator power modul termoelektrik yang telah diuji coba pada perbedaan suhu yaitu 17, 27, dan 37. Di sini terlihat bahwa pada contohnya yaitu pada nilai kalor yang diberikan atau QH sebesar 17,101 watt menghasilkan nilai kalor yang dilepaskan atau QC sebesar 16,622, yang artinya bahwa ada sebesar 0,479 watt kalor yang dapat dikonversi menjadi energi, atau dengan kata lain 2,8% dari 17,101 watt dikonversi menjadi energi, di mana energi dari panas 0,479 diubah menjadi energi listrik. Kemudian dapat dilihat juga bahwa semakin besar perbedaan suhu yang diberikan, maka nilai konversi energi yang dihasilkan juga semakin besar. Artinya dari modul termoelektrik ini merupakan modul yang baik yang dapat digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada juga sebuah tabel, di mana tabel ini menunjukkan sebuah hasil dari generator energi atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah dipasang generator termoelektrik pada perbedaan suhu 17, 27, dan 37. Misalnya saja pada perbedaan suhu 37, energi keluaran yang dihasilkan yaitu sebesar 76,956 megawatt. Ini diperoleh dari perangkat
generator termoelektrik yang sudah dipasang di dalam kondensor pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika kita jumlahkan dengan energi keluaran yang diperoleh pada pembangkit listrik tenaga nuklir sebelum dipasang perangkat generator termoelektrik yaitu 1000 MW, maka jumlah totalnya energi yang diperoleh yaitu 1076,956 MW. Artinya ada penambahan 2% dari efisiensi yang diperoleh oleh pembangkit listrik tenaga nuklir dari yang awalnya sekitar 30-an persen bertambah menjadi 32,649%. Artinya dari panas yang dibuang pada kondensor akan dirubah lagi menjadi energi untuk menjadi energi listrik, sehingga tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai gambar 7. Gambar ini merupakan lembar data karakteristik HZ20, yaitu nama dari model termoelektrik yang kita gunakan di dalam kondensor pada pembangkit listrik tenaga nuklir untuk output daya yang berwarna biru dan efisiensi berwarna merah. Ini merupakan penggambaran dari hasil yang kita peroleh pada tabel 2 sebelumnya, di mana dapat kita lihat di sini bahwa nilai energi keluaran dan efisiensi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perbedaan suhu yang kita bahas sebelumnya, yaitu 17, 27, dan 37. Di sini kita lihat dari yang awalnya ada di sekitaran 0,2, kemudian meningkat di perbedaan suhu 27 menjadi di sekitaran 0,40 dan juga 0,5. Kemudian diberikan lagi perbedaan suhu 37, maka semakin meningkat energi dan efisiensi yang diperoleh. Artinya panas yang diberikan tadi dapat dikonversi menjadi energi kembali untuk digunakan sebagai energi listrik. Kemudian di slide selanjutnya ini merupakan gambar 8. Di sini merupakan grafik karakteristik dari manufaktur HZ20 untuk nilai output dengan resistensi bahan yang dibuat pada perbedaan suhu 17, 27, 37. Di sini juga kita lihat bahwa energi keluaran yang diperoleh semakin meningkat seiring dengan perbedaan suhu yang diberikan. Untuk yang warna biru ini yaitu perbedaan suhu 17, yang warna merah perbedaan suhu 27, dan yang warna kuning ini merupakan perbedaan suhu 37. Di sini kita lihat dari perbedaan suhu 17 hingga 37 terdapat peningkatan energi. Namun di sini ada kesamaan, yaitu dari ketiga kurva ini sama-sama berada pada puncaknya, yaitu pada rentang resistensi bahan antara 0,15 hingga 0,2. Artinya mereka sama-sama mendapat puncak pada rentang ini. Kemudian untuk slide selanjutnya ini merupakan gambar 9, yaitu gambar mengenai peningkatan dari output maksimum, energi maksimum, dan efisiensi konversi. Di mana di sini kita lihat bahwa nilai dari output energi maksimum dan juga konversi efisiensi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu yang diberikan. Namun di sini
suhu cairan dingin atau air yang digunakan pada kondensor diperoleh menurun, maka output yang dihasilkan akan tinggi. Jika air dingin yang diberikan semakin besar suhunya, maka energi dan efisiensinya akan semakin rendah. Artinya antara panas dan dingin harus semakin jauh, maka nilai output dan efisiensinya akan semakin meningkat. Nah, demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.